Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riput Raimani dari kelas 101 dan nomor absen 30. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengubah data dari Excel untuk dijadikan coding dan dijadikan sebagai contohnya diagram titik, diagram batang, diagram garis, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan web yang bernama Google Colab. Lalu klik yang paling atas dan akan masuk ke web googleresearch.com. Nah, apa sih Google Colab itu? Google Colab adalah platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui melalui web browser. Platform ini dirancang bagi analis, developer, peneliti, dan pendidik yang bekerja di bidang data science. Nah, beberapa keunggulan di Google Colab ini yaitu yang pertama tidak memerlukan konfigurasi, lalu tidak lalu akses tanpa biaya ke GPU, dan yang terakhir adalah dapat berbagi data atau coding dengan sangat mudah. Lalu untuk menggunakannya yaitu kita hanya perlu masuk ke notebook baru. Setelah muncul tampilan seperti ini, yang pertama bisa dilakukan adalah mengganti nama filenya terlebih dahulu. Mungkin contoh seperti nama, kelas, dan absen. Nah, lalu setelah seperti ini, yang pertama yaitu memasukkan file dari Excel untuk dimasukkan ke dalam Google Colab ini. Kita cari dulu filenya. Nah, setelah filenya masuk, lalu kita bisa memulai codingnya. Yang pertama itu import pandas SPD. Lalu import numpy snp. Lalu yang ketiga adalah from sklearn titik cluster. Lalu import sebagai k-means. Lalu yang keempat adalah from matplotlib import pyplot splt. Dan yang terakhir adalah from sklearn titik preprocessing. Lalu import standar scalar. Nah, di sini tulisan huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh. Jadi jangan sampai salah menulis huruf besar dan huruf kecilnya seperti ini. Standar scalar. Nah, contoh yang seperti ini adalah contoh yang salah karena bisa berpengaruh kepada filenya. Dan kita juga harus memperhatikannya. Dan tulisan yang benar itu seperti ini. Setelah seperti ini, kita coba jalan codingnya. Nah, kalau misalkan terdapat error, berarti di situ tuh ada salah penulisan.
ini N sampai. Nah, di sini tuh tadi ada kesalahan di dalam penulisan huruf N-nya. Nah, setelah muncul tanda checklist seperti ini, kita bisa lanjut ke coding yang kedua. Untuk coding yang kedua itu kita akan memunculkan tabel yang kita lihat di Excel tadi. Untuk codingnya itu data sama dengan PD read underscore CSV lalu kurung buka, dan untuk di dalam kurungan sendiri kita itu tulis nama file yang telah kita berikan tadi, yaitu latihan CSV. Dan di akhirannya itu jangan lupa diberi format titik CSV. Lalu ke baris selanjutnya kita tulis data dan titik head lalu kurung. Lalu kita running. Nah, di sini telah muncul data yang tadinya ada di Excel kini sudah berada di Google Colab. Nah, dari data tabel ini kita itu bisa merubahnya. Contohnya itu seperti diagram titik dan diagram batang. Untuk diagram titik kita menggunakan rumus PLT, scatter, lalu kurung buka, data, kurung. Untuk format yang pertama itu kita tulis mapel favorit. Mapel favorit. Lalu lanjut, data yang kedua kita tulis adalah data dari banyak siswa. Lalu ke baris selanjutnya kita tulis PLT, plot, kurung. Lalu running. Nah, seperti ini diagram titik yang telah kita rubah dari data tabel. Nah, tapi di diagram titik ini itu terdapat tuh kekurangan, yaitu tidak ada penjelasan di mana mapel favorit dan di mana data dari banyak siswa. Di sini kita bisa menggunakan PLT, X label, lalu kurung, dan tulis mapel favorit. Nah, untuk data banyak siswa itu sama rumusnya. Namun menggunakan Y label, kita tulis banyak siswa. Lalu running. Nah, di sini yang tadinya tidak ada tulisan banyak siswa dan mapel favorit, kini sudah ada untuk memperjelas tabel tersebut. Lalu kita lanjut ke kode selanjutnya. Kode yang kedua itu kita bisa membuat diagram batang. Untuk untuk codingnya sama saja dengan diagram titik ini, dan kita hanya perlu mengcopy lalu paste. Dan tulisan sketcher ini diganti dengan bar. Untuk merubah dari diagram titik ke diagram batang atau diagram bar. Lalu running dan seperti ini hasilnya. Nah, sangat mudah bukan? Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.